Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andini Tarigan, Syafa Aulia, Rianti Hasibuan, Sadariah Banorea, Nadilah Syaputri, Hawariyah Ginting, Rahmadani Siregar, dan saya sendiri Dinda Ariska. Di sini kami akan menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam, di antaranya yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, memahami istilah Islam, manusia menurut Islam, manusia sebagai khalifah Allah, hukum dan Islam, dan seni dalam Islam. Agama itu sendiri mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Konsep utama dari ajaran agama Islam adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Ketiga konsep utama ini merupakan kunci pembuka dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Islam dibangun atas dasar akidah yang baik dan benar, kemudian ibadah menjadi isi ajaran dan akhlak yang merupakan penampilan atau aksi dari ajaran agama Islam. Sebagai seorang muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar. Makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadilah Syaputri. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang dimana Allah yang Maha Esa, yang artinya adalah Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain, justru kitalah yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya, atau sama dengannya, atau juga menyerupainya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi yang bisa menciptakan anggota-anggota tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat lingkungan di sekitar rumah kita. Di sana ada keluarga kita yang berbahagia ya. Ada ayah, ibu, adik, kakak, dan yang lainnya. Siapa yang memberikan keluarga bagi kita? Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa berarti hanya ada satu, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa artinya Allah hanya satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, terkait penjelasan Allah yang Maha Esa ini, bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya kacau karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan atau dua pendapat. Misalnya, yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Tentu dunia ini akan menjadi kacau kalau sampai Tuhan itu ada dua, apalagi lebih. Oleh karenanya, tidak ada suatu pun yang bisa menyerupai dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadariah Banorea. Saya akan membawakan materi bab 2 mengenai memahami istilah Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu Islam. Islam secara bahasa yaitu patuh, berserah, dan mengabdi. Seorang Islam disebut dengan seorang Muslim. Seorang Muslim mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan Islam ialah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
mendirikan sholat, menunaikan zakat yang sudah difardukan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Sudah menjadi keyakinan bagi seorang muslim bahwa agama Islam adalah agama yang paling diridhoi Allah. Hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat dilihat pada ajarannya. Islam mengatur segala aspek dari prinsip-prinsip kehidupan manusia. Yang kedua yaitu iman. Iman berarti pengakuan, keyakinan, dan sekaligus amal perbuatan. Di dalam Islam, wujud iman seseorang diasaskan dalam penegakannya sebagai rukun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Anfal ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna sholati wa ma razaqnahum yunfikun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sebagai seorang Islam, kita wajib mengimani rukun iman sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari akhirat, dan kemudian iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang terakhir yaitu materi ihsan. Nabi SAW mengartikan ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Secara bahasa, makna ihsan yaitu melakukan dan berbuat kebaikan. Membahas mengenai ihsan, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yabha al-fahsai wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil
Pelajaran. Hakikat Islam menurut istilah tersebut mengandung arti bahwa dalam menyembah Allah, seseorang harus bersungguh-sungguh, serius, penuh keikhlasan dan tawadu. Dalam hatinya harus tumbuh keyakinan bahwa Allah seakan-akan berada di hadapannya dan melihatnya. Dengan kata lain, dia harus merasa bahwa Allah selamanya hadir dan menyaksikan segala perbuatannya. Contoh ihsan yaitu menjaga sopan santun dalam beramal di mana kamu seakan-akan melihat Allah sebagaimana Allah melihat kamu. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Hasibuan dari kelompok 6. Saya akan membawakan materi bab 3 yang berjudul Manusia menurut Islam. Yang pertama, keberadaan manusia. Allah menyebut manusia sebagai ahsan at-takwin. Istilah ini menggambarkan tentang kesempurnaan bentuk manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Namun kebaikan bentuk ini tidaklah menjamin tentang keberadaan dan kemuliaannya, sebab bisa saja ia akan menjadi makhluk yang lebih hina dari lainnya, disebabkan oleh pengelolaannya pribadi yang tidak semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa radadnahu asfala safilin." Yang artinya, kemudian kami jadikan ia menjadi makhluk yang paling rendah. Selanjutnya, deskripsi dimensi kemanusiaan. Untuk memahami secara integral di seputar eksistensi manusia dari perspektif agama tersebut, maka perlu dikemukakan secara spesifik dimensi-dimensi yang dimiliki manusia. Adapun beberapa istilah yang terkait dengan dimensi manusia yang telah di perspektif ini, dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan secara fungsional dan substansial dalam diri manusia. Hal yang terpenting dari sejumlah dimensi itu adalah al-jasad, ar-ruh, al-alaq, dan al-nafs. Dalam pembahasan berikut, istilah-istilah ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jasad atau tubuh, yang dalam bahasa Arab disebut al-jasad, merupakan salah satu dimensi yang telah dijelaskan secara ilmiah, karena terdiri dari unsur-unsur material yang dapat disaksikan oleh panca indera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rizala katsiran wa nisaa wa uttaqullaha allazi nasa'aluna bihi wa arhama innallaha kana alaikum raqiban." Yang artinya, hai sekalian makhluk, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seseorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan bahwa pada awalnya manusia diciptakan dari tanah. Hal itu tidak sukar bagi Allah untuk melakukannya. Yang kedua, melalui proses kejadian manusia pertama, Adam alaihissalam, maka penciptaan manusia masih tetap memiliki hubungan tidak langsung dengan tanah. Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berasal dari sperma atau ovum, kemudian secara bertahap menjadi darah, daging, tulang belulang, dan akhirnya menjadi manusia yang utuh dan memiliki bentuk yang terbaik. Selanjutnya, ar-ruh atau yang disebut dengan ruh. Ruh adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan dengan memuaskan karena ruh tidak terindra, bersifat spiritual dan gaib. Allah mengatakan bahwa ruh manusia berasal dari ruhnya yang tidak
mungkin bisa diraba dengan akal pikiran, walaupun akal memiliki potensi yang luar biasa. Selanjutnya al-qalb, yang dalam bahasa Indonesia disebut akal dan hati. Dimensi yang terpenting bagi manusia, sesuatu yang paling menonjol dan membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah akal dan daya untuk memahami. Di antara fungsi akal yang terpenting adalah alat untuk berpikir dan hati untuk memahami. Selanjutnya, eksistensi manusia dengan keragaman dimensi yang dimilikinya merupakan suatu sistem yang inhera dan padu, bukan terpisah-pisah, yang berakibat terjadinya dikotomisasi dan paradoks. Pada hari akhir nantinya, pertanggungjawaban yang diberikan oleh manusia kepada Allah adalah mempertanggungjawabkan terhadap segala dimensi yang ada pada dirinya sebagai suatu totalitas wujudnya. Dengan demikian, hakikat manusia adalah ciptaan Allah, yang kedua hambanya, yang ketiga khalifahnya yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah Allah. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini merupakan misi utama mereka diciptakan oleh pencipta alam semesta ini. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oleh Fakhr ad-Din Ar-Razi dijelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini mengandung hikmah yang sangat banyak, yaitu Allah menyebutkan dan memberitahukan kepada jin dan manusia bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk beribadah kepadanya. Untuk tujuan ini Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberitahukan bagaimana mereka beribadah kepadanya. Dalam kaitan ini pun, fungsi nabi dan rasul itu sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah, di samping memberitahukan kepada manusia dan jin bagaimana melakukan beribadah tersebut. Penegasan ayat ini juga tertuju kepada semua makhluk Allah termasuk malaikat. Selanjutnya adalah tanggung jawab manusia. Khalifah artinya menggantikan atau pemimpin. Khalifah berarti menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Tetapi bukan maksudnya Allah tidak mampu, namun Allah hendak menguji manusia dan memberinya kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam surah Syad ayat 26, Allah menjelaskan tentang tugas yang harus ditegakkan seorang khalifah. Tugas utamanya adalah menerapkan kebenaran dalam menetapkan keputusan kepada manusia. Khalifah harus berlaku adil dan tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam menjalankan kepemimpinan. Allah berfirman dalam surah Syad ayat 26, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya, Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah pengusung. Artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
Pendapat para ulama, berlaku adil di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Ditegakkannya pemimpin dalam Islam adalah untuk mewujudkan keadilan tersebut di tengah-tengah umat. Makna keadilan ini merupakan lawan dari kezaliman. Keadilan mencakup segala dimensi yang ditetapkan oleh Nas, baik itu keadilan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Keadilan kepada Allah adalah mentauhidkannya dan tidak menentangnya dengan siapapun dan sesuatu apapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Siregar. Saya dari Ilmu Ekonomi B 2019. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Hukum dan Islam. Sesungguhnya ketentuan dan hukum bagi manusia itu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi. Fungsi hukum Islam ini dijelaskan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang karena membela orang yang berkhianat. Ciri khas syariat Islam. Ciri khas syariat Islam ini ada 4. Yang pertama itu bersifat menyeluruh. Di antara karakter hukum Islam yang lain, bersifat menyeluruh ini yang terpenting dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Ciri khas syariat Islam yang kedua yaitu membentuk adab dan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah merasa di dalam pengawasan Allah. Kemudian sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini yang disepakati oleh jumhur ahli fikih itu ada 2, yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah atau hadis. Nah, sementara itu yang tidak diperselisihkan itu ada 4, yang pertama Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Perlu diketahui bahwa perbedaan Al-Quran dan sunnah ini yaitu Al-Quran adalah kalam Allah, sementara sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembagian hukum Islam. Yang pertama itu pembagian hukum dari perspektif usul. Ketentuan syar'i terhadap mukallaf itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tuntutan, yang kedua pilihan, dan yang ketiga wadai. Yang kedua adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah ketentuan-ketentuan yang dimana ketentuan hukum ini menuntut para mukallaf untuk mengerjakan ataupun meninggalkan sesuatu. Ini saya akan menjelaskan satu persatu pembagian dari hukum taklifi tadi. Yang pertama adalah wajib. Wajib dalam hukum Islam adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ayat 43 pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua adalah mandub. Mandub di sini terdiri dari 3. Yang pertama itu sunnah muakkadah, yang kedua jaidah, dan yang ketiga adalah fadilah. Ketiga adalah haram. Yang dimaksud haram di sini adalah tuntutan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat. Yang terakhir atau yang keempat adalah makruh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum Islam pada masa dahulu. Jadi pada masa dahulu itu dalam sejarah periode pembentukan dan pembinaan hukum Islam dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah atau sebelum hijrah dan periode Madinah atau sesudah hijrah. Jadi pada periode Mekah ini Nabi Muhammad SAW memprioritaskan pembinaannya dalam masalah akidah atau keimanan. Prioritas ini ditempuh oleh Nabi karena Nabi melihat bangsa Arab ketika itu masih berada dalam kondisi krisis akidah yang cukup serius. Nah, ayat-ayat yang turun pada periode Madinah umumnya berkenaan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian hukum dalam arti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran tidak semuanya perkara baru, tetapi banyak juga tradisi atau budaya bangsa Arab yang diterima dan dikukuhkan menjadi hukum Islam. Nah, selanjutnya tradisi-tradisi yang dimaksud itu contohnya perbudakan, kisos atau kisos diat, talak, jihar, meminang, kewajiban membayar mahar bagi al-khatib, poligami, serta jual beli.
Kemudian sebaliknya, tradisi-tradisi bangsa Arab yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum Islam, maka dengan tegas atau cara berangsur-angsur dihapuskan atau ditegaskan keharamannya oleh Nabi Muhammad SAW, seperti praktek riba, minum khamar, judi, dan tradisi talak yang tidak berketentuan. Nah, jadi seperti itulah hukum Islam pada masa Nabi Muhammad yang dapat saya jelaskan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seni dalam Islam. Seni adalah sebagian daripada kebudayaan. Din al-Islam meliputi agama kebudayaan, maka dengan sendirinya seni merupakan sebagian dari din al-Islam. Ia juga diturunkan untuk menjawab fitrah, naluri, atau keperluan asasi manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kesenangan. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31-32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Qul man haruma zinatallahi lati akhraja lil ibadihi wat thayyibati minal rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Firman Allah yang artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu ketika kamu sembahyang. Makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Berbagai gambaran Al-Quran yang menceritakan begitu banyak keindahan seperti surga, istana, dan bangunan-bangunan keagamaan kuno lainnya yang telah memberikan inspirasi pada kreator untuk mewujudkannya dalam dunia kekinian saat itu. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam mengilhami lahirnya berbagai tempat para khalifah atau pemerintahan muslim membentuk pusat kewibawaan. Istana dengan berwujud fasilitas ruang di atas kebiasaan rakyat biasa. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Al-Jamil secara teologis sangat membenarkan para kreator seni untuk memanifestasikannya dalam banyak hal. Islam melalui sumbernya utama Al-Quran sangat menghargai seni. Al-Quran menuntun manusia mengenal Allah, mengajak untuk memandang keseluruhan jagat raya yang diciptakannya dengan serasi dan indah. Menikmati keindahan jagat raya ini, kita bisa membuktikan bahwa Allah sangat mencintai keindahan, menciptakan alam raya ini dengan indah tanpa kurang apapun. Inilah bukti kebesaran Allah yang patut kita rasakan dan kita nikmati. Seni yang Islam adalah seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah, yang disertai dengan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Keindahan sendiri adalah salah satu sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan itu menjadi sarana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari keenam bab itu. Yang pertama ada bab 1 yang berjudul mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Pernah ada istilah tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan kita sama Allah, dan selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Yang kedua, ataupun di bab 2, ada memahami istilah Islam, iman, dan ihsan. Maksudnya ini jalan kita sebagai manusia yang berislam ini atau beriman sudah benar. Kalau iman kita, kalau fondasi kita udah kuat. Dan ihsan itu ibarat
pernak-pernik yang mempercantik bangunan itu. Maka ketiga atau di bab 3 judulnya manusia menurut Islam. Saya menarik kesimpulan bahwa kewajiban manusia kepada Kholiknya, maksudnya manusia itu mempunyai hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana adanya hubungan manusia itu harus kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hubungan yang kuat ini berarti Allah lebih dekat dari kita dan kita juga akan lebih dekat dengan Allah. Yang selanjutnya bab 4 di mana manusia sebagai khalifah Allah. Maksudnya ini manusia adalah makhluk ketuhanan dalam arti manusia dalam hakikatnya sejak dalam rahim manusia itu udah merindukan Tuhan atau Allah, dan manusia itu udah diciptakan sebaik-baiknya suci, penuh dengan kedaifan, dan seolah itu manusia itu bernaluri atau berhati yang baik. Nah, yang selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam ini di mana hukum Islam yang menjelaskan tentang kehidupan kita ini semua berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jika hidup kita diatur dan kita selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan teratur. Nah, yang terakhir itu ada kesenian dalam Islam. Maksud ini saya menarik kesimpulan, kesenian dalam Islam ini bertunjangkan pada tauhid, di mana keesaan Tuhan sepenuhnya itu dari Al-Quran dan Sunnah, di mana Islam telah menganjurkan sikap yang sederhana. Maksudnya itu di dalam diri manusia itu nggak boleh berlebih-lebihan dalam hal apapun. Islam juga mengajari manusia selalu bersikap sederhana dalam hal apapun. Sesungguhnya Islam tidak suka yang berlebih-lebihan kecuali dalam berbuat kebaikan. Dan juga Islam menganjurkan sikap yang harmonis kepada sesama umatnya. Dan itulah sekiranya kesimpulan yang dapat saya ambil. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.